Halo teman-teman, selamat datang di ruang diskusi komunitas Ruang Pulih Mahadaya. Kita hari ini akan masih membicarakan tentang kemelekatan dan um, bagaimana itu mempengaruhi karakter kita ketika menjadi dewasa, dan bagaimana juga puasa bisa membantu kita mengenali tipe-tipe kemelekatan yang ada di dalam diri kita. Apakah kita ini dibesarkan dengan parenting yang insecure, atau apakah ketika kita dewasa ini kita merasa secure dan aman dan nyaman. Nah, itu kita semua akan bahas di dalam episode kita kali ini. Dan untuk pembicara pertama akan dimulai oleh Kak Intan Maria. Kak Intan adalah pendiri komunitas Ruang Pulih Mahadaya. Untuk Kak Intan, waktu dan dipersilakan. Ya, makasih kami sudah menemani dan saya sungguh amat beruntung karena di eh, sesi kita ini saya juga ditemani oleh Ci Lisa, Bu Lisa yang mempunyai perspektif dari kedokteran yang banyak membantu orang juga tentang perubahan fisik ya untuk membuat kita lebih sehat, lebih sembuh dan lebih bahagia tentunya. Nah, kita mau melanjutkan dari uh, yang kemarin tentang kesadaran akan puasa. Sebelumnya saya sapa dulu uh, Lisa atau Dokter Lisa yang sekarang beliau bertugas di Rumah Sakit Bethesda Jogja. Halo Jogja, apa kabar? Halo, suaranya Intan agak kecil ya. Oh, suara saya kecil ya? Di Nah, sekarang sudah jelas. Lah, Oke, iya. nah itu jelas tuh Jogja udah. aman? Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya, selamat malam. Saya bisa bilang selamat pagi, selamat malam, karena ini kita ini lagi ya. Semangat pagi maksudnya. Iya, energi pagi hari. Iya, uh, makasih Lisa sudah bergabung. Nanti beliau akan berbicara tentang menjaga perut yang Hmm. aman gitu ya, karena perut adalah uh, bisa dibilang pikiran kita yang kedua, sehingga kita bisa lebih secure dengan diri kita. Nanti bisa melanjutkan. Terima kasih buat waktunya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, kemarin kita berbicara tentang pola asuh yang membuat tubuh ini jadi mudah anxious atau tubuh kita suka menghindari, termasuk menghindari hubungan. Jadi kadang kita pikir pada beberapa single gitu ya, dia pikir ingin sekali untuk punya pasangan, tapi setiap punya pasangan, pola-pola avoidance ini muncul, pola-pola ambivalen ini muncul, sehingga eh, banyak ketidaknyamanan di tubuh yang dia berefek kepada ketidakmampuan untuk puasa. Dan yang menarik adalah di bulan Ramadan ini, bagi salah satu agama di Indonesia, secara kolektif, secara bersama-sama puasa gitu. Jadi ternyata kalau puasa ditemenin itu lebih enak gitu, karena dikondisikan. Jadi kalau orang Jawa bilang banyak bolone gitu. Ketika banyak bolone, kita jadi merasa secure. Oh, ternyata dia bisa. Atau mungkin di dalam komunitas agama ini memberikan support system yang sangat bagus, yang membuat kita nyaman dengan tubuh kita sendiri maupun ketika tubuh kita bertumbuh bersama dengan komunitas yang ada. Kita sejenak melihat kembali ke belakang tentang apakah itu kemelekatan, attachment teori ya. Saya suka menggunakan bahasa Indonesia karena kita mempunyai bahasa kelekatan menuju ke kemelekatan. Jadi adalah hubungan emosional khusus yang melibatkan pertukaran kenyamanan perawatan dan kepuasan pada anak dan pengasuhnya. Jadi kelekatan ketika anak-anak ini punya tugas-tugas perkembangan di psikologi yang dia selesai,
ternyata itu berdampak pada kemelekatan pada hubungan setelah dewasa. Nah, eh, kemelekatan ini ada secure dan insecure. Jadi ternyata ada bagian diri saya juga gitu ya, yang waktu itu, oh ternyata ada PR-PR insecure saya yang perlu saya kerjakan, sehingga tubuh, jiwa, pikiran saya ini terintegrasi dengan baik. Nah, untuk secure itu adalah dia nyaman dengan intimasi atau dia nyaman dengan independence. Jadi akhirnya dia menjadi sebuah interdependence dengan komunitasnya. Jadi satu sama lainnya itu nyambung dan nyambungnya itu asik gitu. Oh ternyata dunia ini aman. Ternyata saya bisa memberikan boundaries yang, oh saya nggak bisa di sini, saya bisa di sini. Akhirnya kita bisa bermain gitu dengan sesuatu yang, oh tahu batasannya dan tahu ruangnya. Dan itu berefek ke tubuh, sistem saraf yang lebih seimbang, dia tingkat stresnya lebih rendah, dan pencernaan yang lebih baik. Jadi pola-pola asuh yang cukup mempertumbuhkan ini, dia membuat orang dewasa ini jadi tidak mudah untuk uh, jatuh karena stres-stres yang membuat dia gampang sakit ya. Jadi kemampuan dia beradaptasi terhadap stres lebih tinggi. Nah, dan ternyata ada bagian diri kita yang insecure ketika pola-pola dari orang tua dulu tidak konsisten. Kita sudah bahas di sesi yang pertama kemarin, ketidakkonsistenannya, dan itu menciptakan 3 pola insecure, yaitu ambivalent, avoidant, sama disorganized. Nah, yang ambivalent ini adalah pola yang akhirnya menjadi swing secara emosi. Karena eh, hari ini dia ibu mengatakan bahwa yang benar seperti ini. Besok misalnya hari Senin, hari Selasa dia seperti ini. Hari Rabu dia seperti ini. Sehingga tubuh ini ketika mengenal ibu, aduh nanti saya salah ya gitu. Ya, jadi dia cenderung di dalam inconsistent dan unpredictable interaction. Ah, ibu saya meletup atau enggak itu jadi kayak saya tuh tidak nyaman kepada seseorang yang terdekat. Akhirnya, respons stresnya yang berlebihan, gangguan pencernaan, dan rasa tidak nyaman, lambung akibat kecemasan tinggi. Jadi, orang yang sebetulnya dianggap nyaman, yang bisa memberikan kenyamanan itu tidak ada. Sehingga pada masa dewasa dia melekat mungkin kepada benda, kepada makanan khususnya yang saya akan bilang ya. Karena makanan sekarang di food court itu udah macam-macam, ada yang pakai hidrogen, ada yang pakai ini gitu ya. Akhirnya dia berusaha untuk menyenangkan dirinya dengan makanan. Nah, yang kedua adalah avoidant. Pola-pola avoidant ini dia independence, eh, tetapi sangat rapuh secara emosi. Jadi begitu ada sesuatu yang tidak nyaman secara emosi, akhirnya dia langsung menghindar. Ya, dia menghindar dengan menciptakan konflik-konflik supaya dia tidak bisa sangat dekat dengan orang lain. Ya, jadi akhirnya tubuhnya ini ketegangan otot ya. Jadi kalau ambivalen ini arahnya lebih kepada naik dan turun, tapi kalau avoidant itu dia pola menjauh, pola menjauh. Ya, jadi dia ketegangan otot, pernafasan pendek, serta gangguan pencernaan yang terkait dengan stres emosional yang ditekan, sehingga dia selalu menghindari hubungan secara tidak sadar gitu. Ya, yang ketiga adalah disorganized. Ya, desire connection but struggle with trust. Jadi disorganized ini biasanya terjadi pada pola-pola pengasuhan yang secara waktu juga dia sepertinya ada orang tuanya tapi tidak pernah hadir sesungguhnya. Jadi akhirnya dia berusaha untuk membuat segala sesuatunya itu tertata menurut dia. Jadi begitu begitu dia tidak nyaman, yang tertata itu dia bisa apa namanya pisah-pisahkan atau dia bisa
berantakin dan dia nyaman dengan semua berantakan itu gitu. Dan itu membuat orang jadi agak sulit untuk menjangkau dia, sehingga dia pun nggak percaya sama orang gitu. Jadi kayak ada apa ya, ada hubungan yang tidak tidak nyambung karena di pola-pola dia juga berantakan gitu. Dan akhirnya dia berpikir orang lain yang tidak bisa dia percaya gitu, padahal orang lain mungkin bingung dengan dia gitu. Jadi ke tubuh dia membentuk sistem saraf yang tidak stabil, lalu sama gangguan pencernaan serta meningkatkan risiko gangguan kecemasan. Dan kabar baiknya adalah eh, kita bisa mengasuh ulang semua masalah pengasuhan yang terjadi ketika kita beranjak ke remaja. Karena di masa remaja ini kita mulai menemukan identitas diri kita, biasanya bersama dengan komunitas, teman-teman, dan sebagainya. Dan ketika kita ke masa dewasa awal, di sini kita bisa mulai berperan dari menjadi korban atas diri kita, korban atas tubuh kita, mulai berperan ke menjadi tuan gitu atas diri kita dengan cara mengamati emosi-emosi yang muncul, memberikan ruang, kadang-kadang kita bisa curhat gitu ya. Kita bisa ngomong di komunitas, kita bisa menemukan ahli-ahli yang berkompeten di bidangnya dan membangun diskusi yang sehat. Jadi kadang-kadang di dalam diskusi itu ada trigger gitu. Oh, aku kok tiba-tiba kesel gitu sama orang yang didiskusi. Oh, ternyata mungkin orang yang didiskusikan ini memberikan sesuatu yang baik buat saya. Karena sebelumnya respon-responnya itu adalah selalu untuk memuaskan emosinya. Jadi begitu respon itu konsisten tapi tidak memuaskan emosi, kita jadi avoidant misalnya seperti itu. Ya, jadi kita kembali lagi saya ulas jenak tentang pola asuh, di mana orang tua itu mempunyai 3 pola asuh. Yang pertama memberi respon yang konsisten, ini menciptakan secure. Yang kedua, secara konsisten tidak memberikan respon. Jadi kayaknya ada, tapi orang tua tidak pernah memberikan apresiasi. Kadangnya kalau dia bermasalah baru dihukum, gitu ya. Jadi secara konsisten tidak memberikan respon. Karena orang tua sendiri mempunyai emosi yang naik turun. Dan yang ketiga adalah memberi respon yang tidak konsisten. Jadi tidak ada kesepakatan. Jadi kalau kita ini ya di Indonesia sangat-sangat terkenal ya dengan musyawarah untuk mufakat gitu. Ya, apalagi di Jawa kalau kita ngomong gotong royong dan sebagainya gitu ya. Mungkin kita akan ngomongnya ko-kreasi gitu. Nah, ternyata tidak bisa konsisten karena musyawarah untuk mufakat di dalam keluarga itu tidak terjadi. Nah, ketika musyawarah untuk mufakat itu terjadi, akhirnya konsisten. Kalau misalnya nih jam 5 sampai jam 6 itu adalah quality time for family. Jadi semua nggak boleh pegang HP. Kadang-kadang kan kita bilang, anak nggak boleh pegang HP, tapi ibunya pegang HP terus nggak punya waktu juga untuk ngobrol sama anaknya. Jadi akhirnya anaknya kan bingung gitu, mana mana yang membuat saya aman gitu. Padahal saya kepengen banget pengen banget nunjukin sesuatu gitu. Ya, itu pola attachment yang kita mungkin bisa lihat kembali secara tidak langsung ke kehidupan kita sebelumnya maupun kehidupan sekarang yang berdampak ke pencernaan atau berdampak kepada pola makan kita. Em, ini sih Ami masih ingat yang sebelumnya dan bagaimana kita ini sebelum kita beralih ke Cik Lisa untuk sharing atau ngobrol-ngobrol santainya sekarang. Saya udah ikut diskusi ini ya beberapa kali lah ya. Jadi sambil mendengarkan itu sambil menganalisa. Sebentar. Apakah saya ini termasuk tipe yang mana ya? Kayaknya saya secure deh, tapi masih ada hal-hal di dalam diri saya yang saya merasa nggak insecure gitu loh. Iya, Jadi iya. meskipun eh,
Mungkin karena saya apa ya udah mulai mempunyai kesadaran ya. Jadi perasaan-perasaan insecure itu udah mulai terkikis sedikit demi sedikit, bahkan mungkin sudah lumayan banyak gitu ya. Jadi itu sebagai saya sebagai pribadi dan orang tua tuh jadi lebih apa refleksi ke dalamnya tuh jadi lebih gitu loh. Iya, ya karena memang trigger ini biasanya ketika punya pasangan ya, inner child ini akan mulai muncul dan pola-pola itu akan ini terus nanti kalau udah kita punya anak gitu, kadang-kadang ada kasus yang eh, ini ya abuse. Dia dulu di abuse, tetapi ketika dia sama anaknya dia juga mengabuse. Dia bilang, kok saya melakukan yang sama ya, gitu ya. Kalau di istilahnya akses adalah mimicry, kita melakukan sesuatu yang sama, kok ini ya. Nah ternyata oh ada ketika kita menyadari kita bisa mengambil jarak kan, terus Iya, mengerjakannya gitu, mengambil jarak, mengerjakannya dan ini yang menarik ya. Ternyata memang tubuh kita itu menyimpan semua memori. Makanya kalau di Bali ada istilah melukat ya. Kalau kita Hinduism kita pakai air, kita pakai ini, kita intensikan untuk, oh, oke itu sudah terjadi, luka ini ada, emosi ini ada, bahkan emosinya ditangisin di air terjun istilahnya gitu ya. Supaya kita bisa, oh aku masih punya pilihan ini ketika kita punya ruangan. Mungkin itu iya. dan betapa menariknya bulan Ramadan ya di uh, Indonesia yang yang ketika dilihat sebagai suatu cara untuk berkolaborasi dengan dunia kesehatan, sebetulnya puasa ini bisa dijadikan momen untuk pemulihan diri ya. Menurut Ami sendiri gimana nih dari perspektif keluarga yang merayakan Ramadan? Ya keluarga saya nano-nano soalnya. Jadi meskipun saya tidak menjalani puasa sendiri sama sebulan penuh, tapi adik saya iya, adik-adik saya iya. Jadi hawanya di rumah itu eh, nggak seperti biasanya yang dimana kadang kita tuh, oh ya ini jadwalnya ngapain 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 gitu. Maksudnya kita semua udah punya jadwal masing-masing. Tapi kok entah kenapa di Ramadan ini kayak slow banget gitu ya. Kayak bener-bener yang 30 hari itu rasanya kayak lama banget gitu. Tapi jadi banyak refleksi gitu jadinya. Jadi meskipun saya nggak puasa jadinya ikutan tahu-tahu saya kan memang ini ya ambil intermittent fasting ya untuk pribadi aja lah. Nggak karena bulan Ramadan, tapi karena ada bulan Ramadan jadinya ikut terpengaruhi gitu. Jadi lebih lama dan nggak ada yang anxiety soal oh aku nggak makan nih. Nggak apa-apa, nggak makan ya nggak apa-apa, lapar ya nggak apa-apa gitu loh. I'm secure gitu loh. Ya, 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 ya. Dan Iya. lebih enak enak mungkin kalau menarik panjang ya dari masa kecil atau apa gitu ya tentang bulan puasa. Enak puasa sendirian apa enak puasa bareng-bareng keluarga gitu? Enak bareng-bareng sebenarnya. Ya, ya karena Iya, kan jadi karena kan itu tadi kan hubungannya puasa itu adalah sama attachment kan. Jadi itu banyak banyak banget pelajaran lah, reaksi-reaksi, trigger-trigger yang akhirnya oh iya ya. Jadi setiap kali ke trigger tuh udah langsung inget gitu loh. hmm, Aku nggak merasa oh that it's me that I have to be that way. Nggak kok. Nggak. So just bisa bedain aja mana trigger saya, mana yang memang itu adalah karakter saya gitu. yes, yes. Dan mungkin buat Ami juga buat saya gitu ya. Kita semakin nano-nano gitu karena Iya, eh, kalau kita bilang di agama ada 5 agama, kebetulan Dokter Lisa juga apa namanya salah satu dari kelima agamanya. Jadi kita bisa melihat dari berbagai perspektif agama gitu ya. Kita tidak akan membahas Ramadan saja, tetapi mungkin di beberapa agama juga ada puasa itu. Kebetulan kita berbarengan juga di Bali dengan Nyepi ya. Jadi sebelum Lebaran kita ada Nyepi, kita bisa benar-benar refleksi tanpa jajet. Jadi avoidance pola-pola avoidance-nya ini semua di selesaiin itu apa namanya berhenti jajet itu. Jadi kalau ya ya PR juga buat saya ya sebelumnya kemarin itu selalu pas nyepi itu memfasilitasi atau pas nyepi itu ke hotel yang wifi itu nyala. Sementara kalau kita di rumah benar-benar provider selain wifi itu pun wifi tertentu yang bisa nyala. Jadi benar-benar saya nggak punya HP dan saya sendiri sama tanaman saya dengan semuanya dan disitulah benar-benar bisa melihat si Milky Way ya apa namanya langit yang sangat terang dengan semua bintangnya.
Dan ternyata di dalam sepi itu ada kenyamanan. Mungkin kalau puasa kan sepi ya, jadi si lambungnya ini nggak bekerja atau, nah itu yang saya penasaran. Makanya ada Cilisa di sini dengan uh, keindahan ininya, ilmunya, juga layanannya yang yang kita bisa lanjutkan ya, Ami ya. Ya, kita akan menyambung ke Dokter Lisa mengenai apa sih yang terjadi dalam tubuh kita selama puasa. Jadi beliau akan menjelaskan lebih dalam lagi keamanan dan puasa yang aman itu bagaimana. Jadi untuk Kak Lisa, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih, saya share screen ya. Silahkan. Silahkan kakak. Nih sama Ami langsung panggilnya kakak. Jadi cute. Iya sudah. Ya, kakak aja biar kelihatan awet muda. Aduh, Jadi Kak. kebetulan memang di saat puasa Ramadan ini, kita tuh bersyukur ya. Ini bersamaan juga dengan umat-umat Katolik dalam masa Prapaskah ya. Di mana memang ada pantang ya dan puasa untuk umat-umat yang Katolik. Kemudian juga sama dengan yang di Nyepi ya, itu kan juga sepertinya ini kita itu mendapatkan suatu peristiwa yang kebetulan bersamaan. Nah ini. Rame-rame. Mm. Jadi ya memang bersyukurlah. Nah ini ya, kita mungkin bicarakan mengenai puasa. Puasa itu kalau kita lihat dari tubuh kita ya, konteks fisiologis adalah keadaan dan kondisi di mana tubuh kita tidak menerima asupan makanan atau minuman. Ada yang bilang kecuali air dalam jangka waktu tertentu. Proses ini akan memicu serangkaian respon adaptif dari tubuh. Jadi tubuh itu akan menyesuaikan diri untuk mempertahankan energi dan fungsi organ. Jadi pada waktu puasa, itu ada perubahan sumber energi tubuh. Pertama, kita mungkin sumber energinya dari gula. Kemudian pada waktu puasa, kalau kita puasanya cukup lama, maka tubuh akan memecah lemak. Setelah tubuh memecah lemak, kalau memang kita masih puasanya lebih lama lagi, tubuh mungkin juga dia akan memecah protein yang ada di dalam tubuh kita. Nah, pada waktu itu terjadi berbagai macam adaptasi dari tubuh. Adaptasi ini bisa dari hormonal, kemudian dari lambung kita, juga adaptasi pada tingkat seluler kita. Di mana pada waktu puasa itu berbagai macam hormon akan dikeluarkan. Kemudian lambung kita juga akan menyesuaikan diri dan secara seluler itu kita juga bisa tahu akan terjadi berbagai macam perubahan. Bahkan karena tubuh kita itu merasa lapar, pada waktu lapar itu tubuh akan mencoba untuk mendapatkan energi. Dia akan memakan sel-selnya sendiri yang sudah rusak. Itulah yang disebut autofagi. Dan dikatakan autofagi pada puasa itu akan dapat memberikan manfaat yang baik bagi tubuh kita. Nah, ini kita sedikit membahas manfaat puasa pada kesehatan fisik. Dia akan meningkatkan kesehatan metabolik. Ya, misalnya kalau orang puasa yang dulunya gendut, kalau dia puasanya genah gitu ya. Genah itu apa ya? Sesuai, selaras. Itu akan membuat tubuhnya jadi lebih baik lagi. Jadi tidak tambah gendut gitu. Berat badannya juga dapat dikelola. Kemudian ada tadi yang kita sebutkan autofagi dan regenerasi sel. Sel kita itu setiap hari itu senantiasa akan memperbarui dirinya. Pada orang-orang yang mengalami autofagi, sel-sel yang sudah rusak itu akan diserang oleh tubuh sendiri, dia akan dihancurkan, supaya sel-sel kita akan menjadi tetap sehat. Kemudian puasa juga akan memperbaiki kesehatan jantung, mengurangi gejala gastroesophageal reflux disease, di mana kalau asam lambungnya naik, itu justru malah akan lebih baik pada waktu orang berpuasa. Dan ada juga orang yang berpuasa itu perbaikan fungsi kognitif. Jadi katanya dalam tahap-tahap tertentu dia jadi tambah pinter. Tapi tahap tertentu ya, bukan dari tahap kelaparan. Kalau orang yang kelaparan, tentu saja dia malah tidak bisa mikir ya. Kalau orang kelaparan, nggak konsen. Puasa ternyata dia akan memperbaiki bakteri-bakteri yang ada di dalam usus. Jadi kita sudah tahu bahwa tubuh kita itu terdiri dari berbagai macam sel. Kemudian sel-sel kita itu ya ada macam-macam sel membentuk jaringan, kemudian jaringan membentuk organ, organ membentuk sistem, sistem baru membentuk tubuh kita. Di mana dalam tubuh kita itu ada sistem yang namanya sistem pencernaan. Di dalam sistem pencernaan kita sendiri, itu sebenarnya di dalam usus itu sudah kaya dengan berbagai macam bakteri. Dan bakterinya itu ada yang bakteri baik dan bakteri jahat.
Nah, di sini puasa itu ternyata mengubah apa yang ada di dalam usus kita. Bakteri-bakterinya itu akan terjadi perubahan pada waktu puasa. Di sini akan ada peningkatan Akkermansia multiplica itu ya katanya ya. Itu disebutnya sebagai suatu bakteri yang baik. Kemudian ada penambahan short chain fatty acid. Dan bakteri patogen itu yang menyebabkan suatu penyakit itu dikatakan dapat menurun bila puasa kita sesuai dengan keadaan. Nah, ini ya, ini ada berbagai macam referensi. Ini dikatakan di sini memang puasa itu akan mempengaruhi mikrobiota atau bakteri-bakteri yang ada di dalam usus kita. Dikatakan di situ dia akan dapat menurunkan tekanan darah dan berat badan, terutama pada pasien-pasien yang mengalami gangguan metabolisme. Nah, apa yang disebut metabolic syndrome di sini? Jadi gangguan metabolisme yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang berat badannya mungkin bisa naik, bisa biasa ya, tapi lingkar perutnya yang kita lihat. Kita tahu bahwa di dalam tubuh kita itu ada lemak ya. Di dalam lemak yang ada di dalam tubuh kita yang ada di perut, ternyata ada yang namanya lemak visceral. Lemak visceral ini bila jumlahnya tinggi, dia akan meningkatkan resiko terjadinya gangguan-gangguan kardiovaskular seperti jantung dan stroke. Gimana cara tahu kita ada metabolic syndrome atau tidak? Kita ukur saja. Meteran tidak hanya digunakan untuk mengukur baju, tapi kita bisa mengukur perut. Kalau perut kita lingkarnya pada wanita di atas 80, kalau pada laki di atas sama dengan 90, berarti kita rentan untuk terkena sindrom metabolik. Kita mesti ngecek kolesterol kita mesti ngecek juga berat badan kita, apakah sudah sesuai atau belum. Nah, di sini puasa mempunyai efek yang bagus untuk itu. Kemudian ini ada penelitian di Indonesia, ini oleh salah satu dosen kita ya, ini yang di UI, beliau ini ya Profesor Ari itu, beliau meneliti, beliau adalah dokter dari bagian gastroenterologis yang khusus untuk mempelajari masalah lambung. Di situ dikatakan, walaupun puasa itu dia dikatakan kadang-kadang bisa membuat mah, ternyata puasa ini akan dapat memperbaiki gejala-gejala akibat asam lambung yang naik. Nah, gastroesophageal reflux disease itu sebetulnya apa? Gastroesophageal reflux disease itu kalau asam lambungnya karena klepnya itu kurang bagus, dia akan naik. Nah, ini dapat menyebabkan berbagai macam gejala seperti rasa terbakar di daerah kerongkongan, bisa sampai nyeri dada, bahkan bisa menyebabkan tenggorokan kita merasa sakit. Gitu. Ternyata gejalanya ini akan membaik pada waktu puasa. Memang macam-macam ya. Orang yang berpuasa itu dari kita pasien-pasien kita sendiri, kita bisa tahu. Kalau puasa itu biasanya pertama gulanya bagus. Yang kedua biasanya pikirannya itu lebih tenang, lebih tentram. Sehingga gangguan-gangguan dan penyakit-penyakit itu justru malah tidak manifest dominan pada waktu puasa. Ini menarik sekali. Kalau puasa dokternya lebih nyaman, lebih nyantai. Karena gejala-gejalanya itu nggak manifest dengan hebatnya itu. Tidak terlalu heboh lah. Cuma pada waktu Lebaran ternyata gangguan-gangguan itu kalau makannya tidak dijaga ternyata muncul lagi. Nah nanti mungkin Kak Intan juga akan bahas lagi nih kenapa pada waktu puasa baik tapi setelah puasanya selesai loh kok jadi kembali lagi seperti awal. Kalau begini sebetulnya apa tujuannya kita puasa? Apakah puasa itu hanya untuk pada waktu itu saja atau puasa itu akan kita lakukan dalam berkesinambungan? Ini nanti akan dibahas oleh Kak Intan ini. Nah, ini ada yang namanya Yoshinori Ohsumi. Beliau meraih Nobel penelitian di bidang kedokteran. Dan beliau itu meneliti mengenai apa yang namanya autofagi. Ternyata pada waktu kita kelaparan, ternyata sel-sel kita itu akan dapat merusak protein-protein yang justru tidak baik pada tubuh kita untuk dijadikan energi. Jadi pada waktu fase autofagi itu, sel-sel kita akan merusak-rusak virus, merusak bakteri, atau merusak struktur-struktur yang rusak. Dan ini akan berpengaruh baik untuk kesehatan kita karena terjadi regenerasi yang terus-menerus. Tapi ini tadi ya, seperti yang kita tadi telah bicarakan. Pada waktu autofagi segalanya berjalan dengan baik. Begitu kita mulai makan lagi, ternyata ada masalah di sini. Kadang-kadang kalau makannya itu justru ada terjadi binge eating, di mana kita makannya terlalu berlebihan. Ternyata itu bisa jadi bumerang. Pada waktu makannya berlebihan itu ternyata tubuh bisa terjadi gangguan-gangguan lagi. Inilah yang perlu kita awasi pada waktu kita selesai berpuasa. Nah, sebetulnya bagaimana puasa ini kita bisa mempengaruhi lambung? Apakah betul-betul aman?
pada waktu awal kita melakukan puasa, kalau puasa pendek, itu memang asam lambung itu tetap diproduksi walaupun tidak ada makanan. Nah, itu kadang-kadang bisa mengiritasi dinding lambung. Ini perlu kita berhati-hati. Ada beberapa pasien yang justru pada waktu berpuasa terjadi luka di lambung. Karena memang pada waktu tidak makan, tubuh itu tetap ada asam lambung dan itu akan menggerus dinding lambung sendiri. Ini mesti kita berhati-hati. Ada beberapa yang justru mengalami gangguan lambung sampai mengalami perdarahan. Apa ciri-ciri perdarahan lambung yang kita perlu perhatikan? Perdarahan lambung tidak serta-merta seperti perdarahan biasa. Pada waktu orang perdarahan lambung bisa disertai dengan muntah. Muntahnya bisa berwarna hitam karena pada waktu itu hemoglobin yang ada di dalam lambung itu bereaksi dengan asam lambung menghasilkan warna hitam. Tidak melalui warnanya menjadi merah. Kalau dia banyak sekali jumlahnya mungkin warnanya merah, tapi kalau dia jumlahnya tertentu, dia warnanya justru hitam. Orang yang perdarahan lambung bisa muntah dan muntahnya itu berwarna hitam, seperti ter. Kemudian beraknya juga berwarna hitam, karena tadi asam lambung bereaksi dengan hemoglobin. Ini mesti kita hati-hati karena kadang-kadang itu disalahartikan sebagai diare. Kalau kita menyalahartikan itu sebagai diare dan kita membiarkan, kadang-kadang hemoglobin kita atau sel darah kita akan berkurang, menyebabkan kita kurang darah. Itu. Tapi kemudian apabila kita berpuasa dalam jangka panjang, produksi asam lambung ternyata menurun. Ini terjadi bila berpuasa, mungkin bisa dikatakan di atas 48 jam, karena tubuh sudah beradaptasi dengan kondisi hemat energi. Nah ini, namun demikian pada orang yang sudah mempunyai penyakit lambung sebelumnya, tubuh akan tetap dapat beradaptasi dan juga perlu hati-hati. Kalau memang sudah puasa dengan semestinya, kadang-kadang itu kita bisa tahu bahwa sebetulnya permukaan lambung juga akan dapat diperlakukan diperlakukan dengan baik. Tapi kalau terlalu ekstrim, kita juga hati-hati karena itu akan meningkatkan resiko terjadinya tukak lambung. Kemudian juga pada pergerakan lambung, orang yang berpuasa akan terjadi perlambatan dari pergerakan lambung sehingga makanan akan berada di lambung dalam jangka waktu yang lebih lama. Itu. Jadi pada waktu berbuka kalau kita makan makanan berlemak, itu makannya kita akan jadi kembung karena tubuh sudah mengadaptasi dengan membuat supaya lambung kita pergerakannya bisa menjadi lebih lambat. Karena itu hindari makan terlalu banyak lemak pada waktu kita berbuka puasa. Ya mungkin itu aja yang mungkin kita sampaikan. Mungkin kita akan lebih banyak diskusi lagi. Terima kasih. Lengkap sekali penjelasannya, Dokter Lisa. Iya, kenyang langsung kita. Oh, ternyata gitu, gitu. Yang suka sakit lambung. Iya, iya. Iya. Jadi di sini kalau kita sebelum puasa, ketika puasa dan setelah puasa itu kita harus lebih banyak mendengarkan tubuh kita, ya kan? Betul kan, Dokter Lisa ya? Iya. Karena ada hal-hal yang kita itu enggak, karena kita mungkin kebanyakan orang tuh puasa ya pokoknya puasa gitu loh, ikut-ikut aja puasa. Oh ya katanya begini ya udah makan jam segini ya udah ikut-ikutan gitu. Tapi kadang-kadang mungkin kita nggak pernah melihat sebenarnya prosesnya itu bagaimana sih apa yang dilakukan tubuh gitu loh. Nah, kalau kita mendengarkan tubuh kita, kalau misalnya pas waktunya buka puasa, makan tuh yang ya sedikit-sedikit aja gitu loh. Jangan yang tiba-tiba puasa waktunya buka puasa langsung nasi itu langsung dua gepuk, langsung menggunung gitu ya. Terus habis itu bertanya, kok perutku kembung ya? Nah, seperti itu teman-teman. Makanya ada takjil. Nah, itulah. Oh iya, Makan dulu manis. sedikit, baru kemudian berdoa, kemudian baru makan besar. Nah, tapi yang jadi pertanyaan ini, Dr. Lisa, kan takjil itu kebanyakan manis ya, malah banyak yang buat itu super manis. Nah, apakah itu aman buat lambung kita? Nah, memang pada makanan-makanan yang terlalu manis, pada orang yang tidak mengalami diabetes, sebetulnya dia sudah mempunyai hormon-hormon seperti insulin yang bisa menyesuaikan diri kita untuk mengatur kadar gula. Nah, kalau misalnya seperti itu, karena pada waktu kita berpuasa kadar gula darah kita ngedrop, kita makan manis masih tidak apa-apa. Tapi ya memang kita jangan terlalu berlebihan ya, karena kadang-kadang manis sekali itu makanannya. Nah, kalau pada orang yang diabetes, produksi insulin itu tidak dilakukan, tidak terproduksi dengan baik. Pada waktu makan yang terlalu banyak, ada lonjakan jumlah makanan, insulin tidak akan dapat mengcover semuanya.
Nah, itu bisa menyebabkan kadar gula darah itu naik dengan cepat. Hmm. Karena itu kalau misalnya puasa, walaupun kita memang puasa itu mengurangi makanan ya, pada waktu kita sahur sebaiknya kita memilih karbohidrat kompleks yang dipecah dalam jangka waktu panjang. Jangan kita memilih makanan yang manis yang dia digunakan secara cepat, kemudian kadar gula darah di dalam tubuh kita turun. Nanti di waktu siang dan sore kita sudah lapar. Kalau pada waktu kita makan karbohidrat yang kompleks pada waktu makan, itu akan terjadi pelepasan gula secara perlahan-lahan, sehingga dapat mempertahankan kadar gula itu supaya tetap stabil, relatif stabil dibandingkan pada waktu kita makan yang karbohidrat yang dia karbohidrat sederhana yang mudah dipecah. Nah, pada waktu kadar gula darah kita turun, memang ada perasaan di mana kita itu ingin selalu makan untuk menaikkan kadar gula darah kita. Nah, karena itu kita butuh makan manis kalau gula darah kita begitu ngedrop. Tapi kalau kita kadar gula darahnya masih dalam jangka range yang masih aman, biasanya kita tidak terlalu craving. Karena Hmm. sebetulnya tubuh itu sudah tahu kebutuhannya. Yang kita anggap craving di sini sebetulnya adalah bagaimana cara tubuh itu untuk mendapatkan nutrisi dari makanan yang dimakannya. Nah, pada waktu kita pengen makan yang banyak sekali, itu berarti tanda bahwa kadar gula darah kita kemungkinan itu memang sudah terlalu rendah, sehingga tubuh membutuhkan gula untuk memenuhi kebutuhan nutrisi otak akan glukosa. Karena pertama kali kalau kita kekurangan gula, yang paling berefek adalah apa? Di otak. Orang akan Hmm. bisa jadi bingung, orang akan bisa jadi kehilangan memori, bahkan bisa sampai pingsan. Dan ini sangat berbahaya kalau orang mempunyai kadar gula darah yang jauh di bawah nilai normal. Terutama yang orang-orang yang kurang beradaptasi. Gitu. Ya, Hmm. ini Nah, ini ini nyambung ya dengan secure dan insecure attachment ya tentang pola breastfeeding dengan susu formula. Jadi yang menarik adalah lidah kita itu terdiri dari beberapa rasa, tetapi kadang kita hanya dicelupkan gitu ya, dicelupkan gitu ya. Karena kita akan ngomong tentang masa oral juga, karena kita akan kemarin kita juga berbicara tentang psikoanalisa. eh, dengan hanya manis dan gurih, manis dan gurih gitu. Akhirnya para gerakan ibu empati sekarang ini meminta untuk supaya anak-anak ini merasakan the real taste. Jadi penambahan gula garam boleh diberikan setelah tahun pertama dari empati. Jadi ternyata anak-anak ini sebetulnya itu nikmat loh ngerasain seledri yang segar gitu ya mungkin ya. Dan dia kunyah-kunyah gitu ya. Bahkan kadang-kadang manusia ini sangat pintar gitu. Jadi makanya pada pengasuhan dengan baby led weaning yang dia memberikan pilihan, ternyata tubuh kita itu sangat cerdas. Oh, saya kepengennya kecut, saya kepengennya ini gitu. Tapi begitu eh, orang tuanya malas untuk menyediakan gitu ya, dia kasih satu tuh bubur yang langsung brand apa gitu, yang rasanya tuh sama terus hanya manis dan gurih, manis dan gurih, manis dan gurih gitu. Akhirnya kebutuhan akan rasa aman di masa oral ini hanya dipenuhi dengan manis dan gurih. Ya. Lalu kita berbicara tentang kebutuhan jasmani dan rohani ya. Kalau jasmani kita jelas lihat gitu ya dengan makanan, dengan rangsangan di badan gitu ya, entah pelukan dan sebagainya gitu ya. Dan kebutuhan rohani yang kita lihat semua kebanyakan dari panca indera kita. Nah, em, pada masa puasa, apalagi dilakukan bersama-sama gitu ya, itu ternyata eh, segala sesuatunya cukup indah. Tapi begitu masuk masa Ramadan, gitu ya, kalau saya sih masa Ramadan saya itu sebetulnya adalah Imlek ya. Jadi kita kumpul bersama. Jadi kita tuh semua punya masa, termasuk kayak di Nyepi gitu ya, tahun baru eh, Hindu gitu. Saat kita kumpul dengan keluarga besar, disitulah sebetulnya secure dan insecure kita sedang bisa kita amati. Bagi kasus-kasus peradaban timur gitu ya, menikah itu adalah harus. Jadi pertanyaan ke saya adalah kapan menikah lagi gitu. Nah, kalau udah kayak gitu tuh langsung mahnya itu langsung krok 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 gitu ya. Dan ada sesuatu yang manis, comot ambil supaya kepahitan hati saya tentang ditanya kapan menikah lagi itu tergantikan dengan rasa manis itu.
gitu. Sampai sampai ada meme itu bercanda gitu. Kalau tanya kapan menikah, kapan punya anak gitu didenda gitu. Karena kadang-kadang bahasa basi itu ternyata men-trigger insecure tadi. Ini yang menarik ya tentang Lebaran ya. Jadi seberapa banyak yang kita makan itu kita bisa metabolisme. Nah, itu akan tadi tadi berbicara tentang organ ya, tentang rejuvenate, tentang meregenerasi, termasuk kesadaran akan organ ini jadi kayak, yuk kita kasih ruang, kita kasih space gitu ya, supaya makanan itu bisa minggir sebentar gitu, supaya organ ini bisa nafas atau organ ini bisa menunjukkan kebahagiaannya gitu ya. Nah, ini eh, saya akan masuk ke next slide-nya ya. Next slide di sini wait, ini permasalahan semua orang nih adalah gaptek. Nah, uh, nah tentang bagian tubuh kita yang kita kaitkan ya antara sistem pencernaan dan kesehatan mental. Ternyata ketika kita berpuasa, kita tuh sedang kontak serumit ini di dalam. Dan bayangkan pada kasus-kasus insecure, dia mempercayakan diri kepada ahli-ahli yang mungkin baru belajar sebentar dan dia melakukan sesuatu ke tubuhnya gitu ya. Dan dia membuat yang lain itu sebagai percobaan gitu. Ini sesuatu yang perlu disadari ya bagi orang-orang yang uh, di kondisi insecure. Karena di kondisi insecure ini akhirnya menjadi agak nggak nyaman dengan dirinya, sehingga dia mencari pengganti kelekatan itu, entah kepada sosok otoritas yang kita bisa bilang eh, entah itu guru, entah itu dokter, entah itu teman, entah itu apapun itu gitu ya. Dan dan kita bisa dimanfaatkan di situ. Jadi akhirnya insecure ini bertambah menjadi lebih buruk lagi. Ya. Jadi saya ingin membawa kita kesadaran kepada sebuah saraf di dalam tubuh kita, yaitu yang terletak terutama di tulang punggung kita ya. Makanya ada namanya tulang punggung keluarga. Ya, seseorang yang menghold semua stres untuk cinta terhadap keluarga-keluarga yang lain. Ya, dan di sana menyambungkan antara otak dan perut kita gitu, untuk membuat kita merasa nyaman. Jadi saya nggak akan berbicara banyak tentang ini karena saya membutuhkan pasal-pasal dari beberapa ahli ya untuk ngobrol sedalam ini. Tetapi saya ingin berbicara tentang pentingnya mengenal si sistem parasimpatis kita yang fungsinya itu adalah membuat tubuh ini merasa tenang. Sementara ada lagi yang namanya saraf simpatis yang membuat kita kepada flight, fight, dan freeze. Jadi kita lari, yang tadi kita ngomong avoidant, fight, ya, yang tadi kita pada pola-pola avoidant yang konflik dan ambivalen, dan ke freeze, ya karena dia freeze jadi dia disorganize. Nah, pola-pola orang dengan trauma atau dengan banyak insecure di dalam hidupnya, akhirnya sistem saraf simpatis ini yang berperan dominan. Jadi dia selalu dalam keadaan berperang. Gimana sih tubuh itu dalam keadaan berperang gitu. Nah, karena dia berperang terus, dia merasa perlu banyak pasokan makanan. Dan makanan ini tidak hanya ini ya yang dimakan mulut-mulut ya, tapi lebih kita bilang pleasure. Akhirnya
Kalau bahasa Jawanya itu dislimurke, hidupnya dislimurkan. Jadi kita nggak pernah mindful dengan hidup kita. Karena terlalu pahit, karena terlalu kecut, karena terlalu, aduh, akhirnya kita tutupin tuh semua. Semua emosinya kita tutup dengan rapat. Nah, akhirnya masa puasa ini gitu ya, dengan komunitas yang nurturing, komunitas yang memelihara, komunitas yang mengizinkan untuk bertumbuh, komunitas yang memberikan ruang perbedaan untuk diskusi. Itu itu membuat si parasimpatis ini ada ruang. Dan salah satu kerja parasimpatis adalah untuk ini ya, sexual organ gitu. Di mana eh, merangsang terjadinya ereksi pada penis gitu. Makanya saya lebih enak ngomong ini karena ini pun jadi dimanfaatkan orang. Jadi permasalahan kelekatan itu akhirnya dimanfaatkan kepada kemelekatan yang salah pada lawan jenis atau figur otoritas dominan untuk membuat secure yang semu. Ini sangat amat berbahaya. Itulah kenapa kita perlu melakukan inner work. Itulah kenapa agama ini membatasi dengan tabu dan tidak tabu gitu ya. Sebetulnya untuk kita menjaga diri kita gitu. Untuk kita memproses sesuatu yang di dalam. Sehingga metabolisme kita secara emosi. Metabolisme ini Jung, eh, psikolog eh, yang membahas sangat indahnya tentang kemampuan kita memetabolisme energi kita. Bukan hanya makanan ya, secara fisik gitu. Tetapi metabolisme pola-pola insecure ini supaya tidak dimanfaatkan dan menciptakan secure yang semu dan membuat pola trauma baru. Itulah kenapa ketika dia dibarengi dengan doa, dia dibarengi dengan terkoneksi dengan kuasa yang lebih tinggi, akhirnya saraf parasimpatis dan simpatis ini nggak dol, ya. Termasuk obat-obatan, dia membantu untuk rampung tenang gitu ya. Mungkin nanti Kak Lisa akan tambahin ya. Gimana menenangkan si adik nih yang inner child-nya masih gerejek-gerejek gitu. Ya. Jadi kadang-kadang akhirnya dokter itu menjadi curhatan gitu ya, yang PR-PR insecure masa kecilnya itu nggak selesai gitu. Akhirnya dia bergantung sama dokter dan dia berpikir dokter akan menyembuhkan tanpa dia perlu mengerjakan PR-PR-nya sendiri gitu. Ini yang membuat saya akhirnya berpikir untuk saya ajak ngobrol dokter siapa ya supaya dokter ini nggak ke limpungan gitu, apalagi dengan sistem BPJS yang berganti-ganti yang membuat kita sebagai customer maupun sebagai dokter pusing dan menaikkan kerja lambung kita. Ya, bagaimana kita membangun suatu secure system gitu di diri kita, di keluarga, di lingkup yang lebih besar gitu, di kota, dan bagaimana kita juga berkontribusi ke negara. Bagaimana kita ngobrol untuk membuat sesuatu yang aman dan nyaman sehingga bangsa ini menjadi lebih besar. Karena kita sangat kaya dengan makanan-makanan natural loh. Kalau kita berbicara tadi tentang energi ya, sebetulnya seberapa banyak kita memilih makanan yang berenergi daripada makanan yang memberikan energi hanya di panca indera. Jadi dilihat, oh kelihatannya menarik, apalagi di food court ya. Anak-anak food court itu sangat amat berbahaya. Atau mungkin saya nggak bilang berbahaya ya, sangat amat eh, perlu mengenal sedikit alam. Jadi kalau kita makan, terus makannya kayaknya ikan ini ditutupi sama bumbu-bumbu. Ikannya nggak fresh. Jadi lebih peka. Kalau yang tadi, ketika masih kecil, dia sudah dihadirkan dengan semua rasa. Jadi dia tahu nih rasa busuk sama enggak gitu loh. Jadi bukan cuma manis dan asin, tapi mam ini kecut, tapi kayaknya kecutnya ini coba deh cobain, kayaknya nggak makan deh. Gitu. Akhirnya si body awareness ini yang akan membuat mode puasa atau mode nggak puasa. Karena begitu mode puasa kita akan shutdown, kita nggak doyan, walaupun itu kelihatan indah loh. Itu yang dan termasuk ketika kita berbuka, oke, kayaknya ini mau berbuka nih supaya gula darah saya nggak lonjak dan habis itu saya nggak ke dokter.
kira-kira saya makannya apa, saya ngobrolnya apa, termasuk boundaries, boundaries kita untuk ngomong, mbak udah usah ngomongin nikah. Kayaknya kita ngomongin anu aja ya, apa namanya, apa namanya, resep opornya ini gitu. Ya, kemampuan kita untuk berdiskusi secara sehat itu ternyata membantu kita untuk mencintai lambung kita, untuk berkoneksi dengan tadi saraf parasimpatis dan saraf simpatis kita, dan termasuk organ-organ ya. Dan seberapa banyak kita mencintai diri kita, termasuk Ami ya, seorang ibu dengan dua anak kembar yang curiosity-nya sangat tinggi. Ya, saya kembalikan ke Ami. Iya, sebagai orang tua kita tuh harus bisa membuat boundaries nggak cuman untuk anak-anak, tapi juga untuk orang tua. Gitu. Jadi saya karena saya di rumah kan banyak banget ya tinggal sama ada om, ada adik saya, ada adik sepupu saya. Jadi banyak banget orang di sini. Itu gimana caranya biar kita semua tuh bisa harmonis gitu. Saling memberitahu kalau misalnya ada batasan-batasan yang dilanggar atau tidak sengaja dilanggar karena ya itu tadi karena ketidaksadaran akan kemelekatannya mereka sendiri gitu loh. Jadi itu yang kita harus pahami gitu. Karena sebagai leader di dalam keluarga tuh kita harus benar-benar aware tentang hal ini gitu. Silakan Mungkin sebagai tambahan tokoh keluarga. Gimana gimana? Tadi kalau ini kebarengan Kak, gimana Kak Intan? Iya ya Kak Lisa, sebagai dokter keluarga nih yang biasanya kan kalau ini kan silakan keluarga pasien gitu kan. Nah, sebetulnya di lingkup keluarga itu, kita kalau melihat dalam suatu kelompok, makanan itu kadang-kadang sudah disediakan. Termasuk menu-menu pada waktu kita berbuka, itu cenderung untuk memenuhi selera suatu kelompok tertentu. Nah, kita kalau misalnya makan ya, kemudian kita berbuka, kita tidak akan kita sesuai dengan yang kita sendiri. Kalau yang sediakannya adanya itu, nah kita terpaksa kan pakai itu. Misalnya yang tadi terlalu manis, terlalu banyak berlemak. Karena yang disediakan tuh hanya ada yang itu dan kita sudah membutuhkan nutrisi-nutrisi. Nah, sekarang yang jadi masalah sebetulnya itu adalah tentang pengetahuan kita juga. Kita tahu ya bahwa sebetulnya kita itu jangan makan yang terlalu manis ya maksudnya, kemudian jangan banyak yang terlalu berlemak. Tapi kalau adanya itu gimana? Makanya saya terus terang tidak terlalu setuju apabila gula itu dijadikan sebagai bahan pokok gula pasir. Karena kenapa? Kita masih punya berbagai macam pilihan. Nah, Iya. karena itu pada waktu kita berkumpul, pada waktu kita ada banyak orang, kalau bisa itu ya, kita justru memilih apa yang kita butuhkan, apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, ini yang jadi dilema. Kalau ketersediaannya adanya itu, ya kita terpaksa pakai itu. Kalau misalnya enggak, mungkin kita malah dirasani. Lah, saya punya banyak pasien, itu justru pasien-pasien itu yang pemuka agama yang kena diabetes. Lah, kenapa seperti itu? Karena pada pasien-pasien pemuka agama itu, kalau mereka datang ke rumah orang-orang, mereka akan disajikan banyak makanan-makanan manis. Sehingga malah kadar gula darahnya tinggi. Ini yang mesti kita hati-hati dan kita mesti juga edukasi. Tidak hanya kita untuk diri kita sendiri, tapi kita semuanya itu adalah hidup dalam komunitas yang berkelompok. Karena sebetulnya apa yang kita rasakan di dalam kelompok itu merupakan cermin apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Dan kita itu suatu individu yang selalu berkembang. Dan kita ada neuroplastisitas. Kalau memang dulu seperti itu, mungkin inner child-nya kita seperti itu, attachment-nya kita seperti itu. Itu bukan berarti tidak dapat diubah. Karena kita adalah manusia, dan manusia itu mempunyai kemampuan untuk dapat adaptasi dan dapat meregenerasi diri. Termasuk pada waktu puasa, kita jadikanlah ini suatu momen untuk kita dapat beradaptasi dan meregenerasi diri untuk mendapatkan dan supaya kita bisa menjadi lebih sehat lagi, justru lebih kita membuat waktu puasa itu tidak sama dengan sebelum kita puasa. Jangan pada waktu kita puasa, kemudian outcome-nya setelah kita puasa kembali ke gaya hidup yang lama. Justru puasa ini menjadi suatu media untuk transformasi diri. Bukan hanya berubah pada waktu saat puasa, tapi itu akan dilanjutkan secara berkesinambungan. Mungkin itu. Terima kasih. Iya, Iya. untuk secure attachment ini kan yang menarik adalah pola independence, tapi dia intimacy. Nah, di antara independent dan intimacy ada namanya boundaries.
kemampuan untuk berkata tidak. Nah, pada pengasuhan ulang inner child yang kita lakukan sendiri, itu kita dengan belajar puasa, kita berani untuk berkata tidak. Sekarang kalau saya biasanya diajak gitu ya buka puasa, dibajak 2-3 kelompok. Nah, habis ini paling saya sebentar suruh ngomong, terus setelah ini lanjut ke ini gitu ya. Nah, di situ saya perlu benar-benar namanya body awareness ya. Jadi kadang-kadang mind itu terlalu kencang. Jadi kalau kita udah ngobrol terus secara mindnya diceritakan, Bu, ini enak sekali loh kita buatnya gini gini gini. Wah, mindnya udah melayang ini. Tapi body kita kalau terbiasa puasa, kita akan bilang enggak. Saya cicipin aja ya, 1 sendok aja. Karena habis ini saya mau pergi ke ini nih. Jadi tubuh kita akan bisa jagain tuh si lambung. Tapi kalau lambung kita nggak dilatih untuk puasa, kita tahu, wah, habis ini kita makannya opor di sini. Habis ini kita lanjut. Wah, nanti habis ibu itu dia ngundang kayak kolaknya enak gitu. Nah, lambung kita nggak terlatih. Tapi ketika lambung kita terlatih, parasimpatis kita aktif gitu ya, organ-organ kita menjerit minta space. Kita berani kok berkata tidak gitu. Nah, jadi tadi ya, pada pola-pola secure attachment, dia bisa independen, dia bisa intimasi. Termasuk nanti kita akan berbicara, kita akan melanjutkan ke masa tua. Jadi pada orang-orang yang insecure-nya belum selesai, jadi akhirnya dia akan craving dengan intimacy. Jadi ketika dia nggak disayang, berbuat ulah gitu. Apalagi kan saraf-sarafnya sudah mulai kendor ya ketika kita eh, tua ya. Yang tidak kita latih itu akan semakin memburuk. Bahkan kampanye ini adalah ternyata Alzheimer itu pilihan gitu kan. Kadang-kadang di Indonesia ini kayak pikun, oh ya namanya sudah tua ya pikun gitu. Padahal itu benar-benar pilihan. Menyadari pola secure dan insecure ini adalah pilihan kita untuk menjadi masa dewasa yang aman dengan lambung kita. Ya. Gitu. Eh, dan bagaimana metabolisme kita begitu indah, begitu sesuatu releasing, pasti sesuatu meminta keluar dari tubuh. Ya, jadi pembahasan hari ini sepertinya sudah dibahas ke akar-akarnya, mulai dari emosi sampai respon tubuh sampai belajar untuk say no. So, buat teman-teman semuanya, berpuasa itu bukan cuma sekedar ritual, tapi itu adalah sebuah tindakan mencintai diri sendiri, karena kita berusaha menyelaraskan antara apa yang ada di dalam diri kita yang terdahulu, kita selaraskan dengan tubuh kita hari ini dan kedepannya kita supaya tubuh kita lebih sehat dan tubuh dan pikiran dan soul. Wah, dalam ternyata. Lalu untuk episode selanjutnya, Kak Intan, bisa tolong dijelaskan sedikit? Nah, ini tanya sama eh, Kak Lisa nih. Kalau kaitan sama anti aging atau ke depannya gitu, karena kan kita sudah bocor-bocorin tuh yang ketiga ke semua di Ya. layarnya. Itu kira-kira gimana? Silahkan disimpulkan. Bagus sekali ini nanti anti aging gitu. Kebetulan ada Dokter Olive ya yang sangat awet muda. Nanti cocok sekali itu kalau membicarakan mengenai penuaan. Sekarang Hmm. ini sudah banyak berbagai macam teknologi ya, terutama sekarang sudah ada skeleton, stem cell yang dikatakan juga bisa anti aging. Nah, ini intermittent fasting ini juga dikatakan juga bisa anti aging. Bahkan makanan-makanan yang kita pilih katanya kalau dia dapat menghambat inflamasi itu juga berfungsi sebagai anti aging. Nah, memang bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua kemudian menjadi renta itu juga adalah pilihan. Wah, saya nggak mau pilih yang renta. Udah Dengan aja. indah dan kokoh ya. Jadi tulangnya tuh bener-bener kalau mau hancur organ dan sebagainya gitu ya, karena body ini memang infinite ya, apa terbatas, tapi setidaknya sesuai dengan umurnya gitu ya, sesuai dengan panggilan kita juga secara jiwa
maupun secara fisik sesuai dengan awet tua, mungkin bukan awet muda, tapi awet tua gitu. Mm-mm. Awet Ada tua. hal-hal yang kita bisa ubah dan ada hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Kalau memang telomer itu yang katanya kalau telomernya masih panjang itu kita masih muda, kemudian makin lama akan bertambah turun itu ya memang terjadi itu ya. Itu memang ada hal yang bisa kita ubah dan ada yang tidak. Kita bisa melakukan hal-hal tertentu supaya telomer kita tetap awet. Tapi ya memang ada hal-hal juga di luar kita yang kita tidak akan bisa kendalikan. Oleh karena itu memang kita mesti melepaskan apa yang dapat dapat yang kita anggap kontrol yang dari tidak bisa kita kontrol ya sudah kita lepaskan aja. Tapi yang dapat kita modifikasi, bisa kita usahakan, itulah yang kita lakukan. Ya, itu yang menginspirasi saya banyak gitu yang dititipkan dengan kata Mahadaya. Mm-mm. Dan bagaimana jika kita membuka ruang kita untuk mengizinkan Sang Mahadaya itu memanggil kemahadayaan kita terhadap sesuatu yang bisa kita ubah. Iya. Terima kasih banyak Kak Intan, Dokter Lisa untuk bisa diizinkan bersama-sama berdiskusi tentang topik yang ternyata dalam dan sangat bermakna. Semoga teman-teman semua mendapatkan manfaat dari diskusi kita kali ini dan yang akan kita bawakan juga di episode selanjutnya bersama Dokter Olivia. Terima kasih. Oke Kak Intan, ya? Ya, terima kasih. Dan terima kasih buat semua teman-teman Mahadaya yang sudah mengikuti dan bagikan video ini bagi orang yang membutuhkan sehingga menjadi berkah bagi kita bersama. Terima kasih.